Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di kelas Easy English. Learn English like native speed. Nah, topik pertama kita pada minggu ini adalah part of speech atau bagian-bagian bahasa. Ini adalah klasifikasi kata berdasarkan peran dan fungsinya dalam sebuah kalimat. Nah, langsung saja yang pertama, noun atau kata benda. Yang namanya juga kata benda berarti ini menerangkan tentang nama orang, misalnya John Wick, Matt Damon, Keanu Reeves. Kemudian benda misalnya chair, table, atau hewan dog, horse, atau tempat, beach, store, atau ide, atau konsep misalnya thought, memories, knowledge. Nah, pada kalimat di samping ini, kata girl, letter, dan teacher adalah noun. Berikutnya, apakah Anda sering mendengar kata I, he, she, it, we, him, them, theirs, her, his, that, this, which, whom, whose? Banyak sekali ya. Masih banyak sekali yang lain. Ini namanya pronoun atau kata ganti ya. Sesuai namanya ya untuk menggantikan subjek seperti manusia, hewan, benda. Ya kira-kira supaya tidak terjadi pengulangan kata dalam sebuah kalimat. Misalnya pada kalimat di samping, me dan she adalah kata pronoun atau kata ganti. Berikutnya, verb atau kata kerja. Ya, nah sesuai namanya juga, ini gunanya untuk mengekspresikan aksi, tindakan, atau keadaan dari subjek. Ya, untuk menunjukkan sebuah peristiwa atau mungkin keadaan. Misalnya kata brought and disappeared. Ini adalah kata kerja. Kata kerja bisa saja berupa kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Ada yang regular, ada yang irregular. Ya, nanti kita akan belajar tentang itu. Kemudian adjektif atau kata sifat. Nah, kata ini memberikan keterangan pada noun ataupun pada pronoun. Misalnya kata young, muda, atau long, panjang. Nah, ini adalah kata sifat. Kemudian adverb atau kata keterangan. Sesuai namanya ya, adverb berfungsi untuk memberikan keterangan. It describe verb, adjective, adverb. Ini menggambarkan, menerangkan kata kerja, menerangkan kata sifat, menerangkan kata keterangan itu sendiri juga bisa. Tapi never describe a noun. Tidak pernah menerangkan sebuah kata benda. Nah, biasanya ya berakhir dengan akhiran li, kadang, tapi tidak selamanya ya. Misalnya pada kata very, then, quickly. Nah, ini semua adalah adverb. Kemudian, preposition atau kata depan. Ya, ini sebagai penanda tempat, waktu, atau mungkin penanda benda. Dan ini menunjukkan ada hubungan antara noun dengan kata yang lain. Contohnya misalnya to, for, by, at, in, on, of, with, without, like, but, about, until, during, before, above, under, from. Banyak sekali. Misalnya kata di samping, from. Nah, ini adalah kata depan. Atau the, ini juga adalah kata preposition. Conjunction atau kata hubung. Ya, sesuai namanya ya, dia berguna untuk menghubungkan dua kata atau dua frasa, dua klausa menjadi sebuah kalimat. Ya, kata hubung. Bisa saja dia berupa conjunction yang setara, misalnya and, but, or, nor, for, so, yet. Atau mungkin yang tidak setara, misalnya because, although, while, since, after, atau mungkin yang berpasangan, misalnya kata either or, neither nor, between and, from, to, rather than, if then, atau not only but also. Banyak sekali. Di samping ini, kata and adalah conjunction. Berikutnya, interjection atau kata seru. Nah, ini mengungkapkan emosi. Biasanya berupa kata, misalnya, oops, wow, oh no, ouch, atau hi, well. Nah, ini semua adalah kata-kata interjection. Misalnya kata, oh my. Nah, beberapa kata bisa saja
dia berposisi sebagai noun, bisa berposisi sebagai verb, bisa berposisi sebagai adverb, tergantung pada posisinya atau konteksnya dalam kalimat. Misalnya, kata work. Kata work ini bisa saja jadi noun, bisa juga menjadi verb. Misalnya, kata my work is easy. Work di sini adalah pekerjaan atau noun. Tapi kata I work in London atau saya bekerja di London, work di sini adalah verb. Atau kata we are going to see a play at the theater. Kata play di sini berarti noun. Tapi kata I like to play the part with my friends. Kata play di sini adalah verb, bermain. Atau misalnya open. Kata open the door please. Di sini adalah kata kerja. Tapi kata the opening is next week's. Ini adalah open di sini adalah kata noun. Bisa juga misalnya place the open box on the counter. Open di sini adalah sebuah adverb memberikan keterangan. Atau misalnya pada kata John came but Mary didn't come. Ini adalah conjunction, menghubungkan dua frasa. Tapi kata everyone came but Mary, semua orang datang kecuali Mary, di sini dia sebagai preposition. Atau are you well? Ini adalah adjektif, kata sifat. Apakah kamu baik-baik saja? Tapi kata she speaks well, dia bicara dengan baik. Ini adalah keterangan. Atau misalnya, well, that's expensive. Kata well di sini adalah interjunction. Jadi jangan sampai bingung. Ya, part of speech ini boleh dikata kadang penting, kadang tidak juga. Tapi tidak baku lah, kira-kira kayak begitu. Ada hal lain lagi yang perlu kalian ketahui. Selain bahwa beberapa kata bisa saja bisa berupa noun dan verb dan waktu sekaligus. Kata noun ketika kita mau merubahnya menjadi adjektif, itu bisa kita tambah dengan ness. Misalnya, it's important to create happiness for everyone. Happiness, happy adalah kata adjektif. Tapi kita tambah ness, happiness, dia menjadi noun. Kata mad, mad adalah adjektif. Ditambahin ness menjadi madness. Madness atau ini adalah noun. Bisa juga adjektif itu berubah menjadi noun bila kita tambahkan kata it. Misalnya responsibility dari kata responsible, ya kan? Atau scarcity. The scarcity of water in Middle East. Scarcity di sini adalah noun. Atau kita tambahkan juga dengan ans atau ans. Kata-kata adjektif atau verb itu bisa berubah menjadi noun dengan mendapatkan kata-kata ans atau ans. Misalnya independence, adjektif berubah menjadi noun. Atau appearance, appear, verb berubah menjadi noun. Bisa juga kita tambahkan kata man. Itu untuk kata adjektif dan verb juga bisa. Misalnya enjoy, adjektif, kita tambah man jadi enjoyment, dia menjadi noun. Atau replace, verb, ditambah man, replacement, dia menjadi noun. Atau ditambahkan yang paling sering mungkin kalian dapatkan adalah sion. Misalnya information, dari kata inform. Ini verb berubah menjadi noun. Atau decision, verb berubah menjadi noun. Terus noun juga bisa kita tambah ship dan hood untuk membentuk kata benda yang lain. Misalnya friendship atau neighborhood. Tabel di samping menunjukkan beberapa kata perubahannya dari noun, verb, adjective, adverb. Berikutnya kita akan bicara tentang verbication atau verbing, yakni merubah noun menjadi kata kerja. Ini sebenarnya praktik yang sudah berjalan sejak lama, sejak bahasa Inggris tercipta, dan ini sangat dibenci oleh para ahli-ahli bahasa Inggris, gitu. Rata-rata ya. Tapi masyarakat Inggris menggunakannya dalam keseharian mereka, sehingga ya mau tidak mau, ya namanya bahasa kan berubah, ya kan? Nah, misalnya kata she eyed an opportunity. Harusnya kan she saw an opportunity, tapi di sini diganti dengan eyed. Eye itu kan mata, noun. It's not a verb. Atau misalnya he tabled a proposal. Table itu kan meja, noun. Atau let's table the proposal until we get more information. Wow. Bisa juga she ordered a book. Dan masih banyak yang lain. Timeline. Atau mungkin misalnya di sosial media kata friend. Friend ini sudah menjadi kata kerja loh. Misalnya have you ever friended someone on Facebook?
Atau misalnya berkata, you can friend and unfriend people on Facebook. Kata friend dan unfriend itu kan kata noun, tapi di sini dia berfungsi sebagai verb. Atau misalnya dari sebuah brand, misalnya Google. She googled how to grow herbs. Nah, atau Skype. When is the last time you Skype with your relatives? Atau fotokopi, misalnya Xerox. They Xerox the document. Maksudnya ya mereka memfotokopi dokumen. Atau Hoover itu adalah merek sebuah penghisap debu. He hoovered the carpet. Ya, menghisap debu karpet menggunakan ya itu tadi penghisap debu merek Hoover. Nah, itu dulu kelas kita pada pekan ini. Semoga Anda belajar sesuatu yang bermanfaat dari video pembelajaran ini. Masih banyak yang harus kita pelajari tentang English, termasuk pada part of speech sebenarnya. Misalnya praktik-praktik noun ditambahin parenting atau timing. Time, noun tambahin menjadi timing. Padahal sebenarnya itu melanggar tata bahasa yang baku. Tapi kita akan belajar itu pada kesempatan yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.